ekosida itu satu istilah yang kemudian belakangan ini mengemuka terkait soal pemusnahan ekosistem secara masif, kemudian secara sistematis yang digerakkan oleh kebijakan yang timpang. Pejabat kita memproduksi suatu kebijakan, namun secara penerapan itu tidak terlaksana dengan baik. Sehingga ekosida ini juga berkaitan soal eksploitasi korporasi yang berlebihan begitu, tidak memiliki kontrol. Sehingga fenomena ini bukan sekedar kecelakaan alam, melainkan dampak dari kebijakan struktural yang kolektif yang dimulai dari produk kebijakan, ada eksploitasi, ada penggalian sumber daya alam yang dilakukan oleh manusia, mungkin dalam tanda kutip adalah korporasi besar yang seringkali mengingkari SOP yang ada, sehingga menyebabkan kerusakan ekologis, sosial, budaya, dan itu terjadi secara masif, sehingga berdampak pada berbagai sektor, termasuk pada kesehatan dan juga ekonomi. Banyak fenomena ekosida yang bisa kita lihat. Yang paling dekat mungkin dari bencana Sumatera, bagaimana dugaan korporasi besar itu kemudian menjadi pemicu terjadinya bencana. Dari bencana itu ada banyak hal yang terjadi. Orang kehilangan nyawa, ada anak yang mesti kehilangan orang tuanya. Mengapa ekosida ini kemudian dikaitkan kepada perempuan sebagai korban? Karena perempuan memiliki peran ganda sebenarnya. Selain menjadi ibu rumah tangga, dia dibebani oleh bagaimana dia memastikan sumber energi, sumber pangan yang ada di rumahnya itu terdistribusi dengan baik. Dan ketika sumber air misalnya yang paling diperlukan, itu bisa sangat berdampak pada perempuan. Karena air bersih itu menjadi satu hal yang paling penting, bahkan untuk mencuci bahan makanan. Kemudian mengapa perempuan itu disebut sebagai salah satu penyelamat? Karena perempuan memainkan peran kunci. Dia memiliki kedalaman kearifan lokal, pengetahuan lokal yang mampu menjaga keseimbangan alam. Dari tangan perempuan, dia bisa memastikan tanamannya itu ditanam, tumbuh, dan subur gitu. Beberapa waktu lalu kami sempat ke Kabupaten Jeneponto. Di sana ada fenomena, ada industri yang kemudian itu menghasilkan limbah yang mengarah pada area tambak rumput laut mereka, yang menurut pengakuan warga di Jeneponto, tepatnya di desa Arukeke itu, waktu sebelum ada industri yang ada di hulu dan hilirnya tempat tambaknya mereka itu, mereka bisa memanen 400 sampai 500 bahkan ribuan ton untuk satu komunitas kelompok. Namun saat ada industri yang menyebabkan limbah itu, mereka tidak lagi bisa memperoleh hasil yang sebanyak itu, bahkan beberapa kali mengalami gagal panen. Dan yang berperan pada proses budidaya rumput laut itu adalah perempuan. Sehingga yang pertama kita bicara terdampak, tentu mereka terdampak pada sumber pendapatan mereka. Dari situ sebenarnya, dari sumber pendapatan itu dia peroleh penghasilan untuk kebutuhan pangan, kemudian untuk kebutuhan pendidikan anaknya, dan bahkan untuk kesehatan. Namun mereka juga lah yang menjadi penyelamat terkait risiko-risiko yang menghadang para perempuan pejuang lingkungan. Adalah kekerasan fisik yang menyasar mereka. Kemudian ada seringkali mereka dijadikan sasaran ancaman gitu, diancam baik keluarganya, dirinya. Jadi dalam menghadapi ekosida, dan kita kaitkan tadi soal perempuan, mengingat kerusakan yang masif dan tersistematis ini sebenarnya tidak bisa dihadapi secara parsial. Kita mesti mengumpulkan kekuatan secara kolektif, memastikan bahwa hutan kita, ruang hidup kita, dan kita sebagai orang yang membutuhkan itu bisa menikmati apa yang disajikan oleh alam di masa depan. Dan yang paling penting adalah masih tersedianya oksigen yang sehat untuk anak cucu kita nanti.